Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dani di channel Markas Wallet. Nah, di sini kita akan membahas banyak hal tentang rumah burung walet. Salah satunya adalah desain gedung walet. Nah, nanti bapak-bapak yang ingin membangun rumah burung walet bisa bapak-bapak lihat dengan seksama di konten ini. Nah, di sini ada ukuran 4x8 ini kita bisa lihat ada beberapa kolom atau tiang ya, ini untuk penyangga. Jadi kalau lebarnya 4 meter berarti tiangnya ada dua, dan kalau panjangnya 8 meter seperti yang di video, berarti ada 3 tiang atau kolom yang bisa bapak-bapak pakai. Seperti itu. Nah, di sini 4 lantai. Nah, tapi di sini terlihat seperti 2 lantai, padahal ini 4 lantai. Nanti bapak-bapak bisa lihat. Kami akan potong bagian dindingnya, nanti kita akan bahas di dalamnya. Dan di sini juga ada menara. Menara ini ukurannya lebarnya 2 meter, panjangnya 4 meter, dan tingginya 2 meter. Fungsinya menara apa? Nah, fungsinya adalah untuk membantu burung walet bermanuver. Jadi burung walet ini tidak perlu turun ke bawah, tapi langsung masuk di lubang masuk burung walet di bagian menara. Nah, di sini ada ventilasi juga di bagian belakang. Bebas Bapak mau pasang ventilasi berapa. Kalau saya sarankan dalam setiap kolom ya, itu bapak-bapak pasang 3 ventilasi saja. Dan jangan sampai menggunakan ventilasi di bagian void, itu tidak perlu karena udara dari rembes itu sudah cukup untuk eh, menghantarkan udara dingin ke dalam rumah burung walet. Nah, di sini kita bisa lihat juga di bagian LMB. Nah, di bagian LMB ini saya kasih gigi buaya ya kalau saya sebut. Nah, ini untuk menghindari predator. Jadi jangan sampai ada burung hantu yang bisa bertengger. Karena burung hantu ini sifatnya kalau dia ingin masuk ke dalam rumah burung walet kita, dia akan bertengger di bagian LMB. Burung hantu itu tidak akan menyambar langsung mangsanya, tapi akan bertengger dan memantau mangsanya seperti itu. Nah, di dalam sini juga ada bagian void. Nah, di bagian void ini fungsinya untuk manuver burung. Nah, void ini ukurannya sama dengan menara. Jika menaranya lebarnya 2 meter, berarti voidnya. Belanja perlengkapan wallet jadi mudah di aplikasi Markas Wallet. Buka aplikasi Markas Wallet, lalu masuk ke menu toko. Temukan berbagai perlengkapan budidaya wallet yang kamu butuhkan. Klik produk untuk melihat detail, harga, dan deskripsi lengkap. Jika cocok, tekan tambah ke keranjang. Lanjutkan dengan buka keranjang di kanan atas. Klik checkout untuk proses pembelian. Isi alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran. Selesai, pesanan kamu segera diproses. Semua kebutuhan budidaya wallet ini dalam satu aplikasi. Download aplikasi Markas Wallet sekarang dan belanja perlengkapan budidaya wallet jadi mudah. Lebarnya 2 meter. Jika menaranya ukuran 4 meter, berarti voidnya panjangnya 4 meter. Nah, di atas ini juga terdapat kolam air. Nah, terus di bawah itu juga ada kolam air. Nah, ini bisa kita lihat kalau gedung walet ini tanpa atas ya. Ini fungsinya air, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meredus atau mengurangi cahaya dari matahari masuk tembus ke bagian atap atau bagian dak semen dari rumah burung walet bapak-bapak sekalian. Sehingga bisa mengurangi panas dan membuat burung walet menjadi lebih nyaman di dalam gedung walet. Kolamnya tidak perlu yang lebar, enggak perlu. Cukup beberapa bagian di atas dak itu bisa dan cukup untuk mendinginkan rumah burung Pak Bos. Di sini juga di bagian bawah ada kolam air. Nah, kolam air di bawah ini fungsinya apa? Untuk menghindari serangga-serangga atau cicak tokek yang biasanya merayap di tanah dan masuk ke gedung walet Pak Bos. Nah, Ingin ilmu budidaya wallet, tapi bingung ilmunya dari mana? Kini kamu bisa belajar langsung dari ahlinya, kapan saja. Buka aplikasi Markas Wallet dan masuk ke menu edukasi. Tersedia puluhan video pembelajaran dari dasar hingga lanjutan. Belajar langsung dari praktisi budidaya wallet berpengalaman. Ada juga artikel singkat untuk menambah wawasanmu. Bisa dipelajari kapanpun, cukup dari HP-mu. Download Markas Wallet sekarang dan mulai belajarmu hari ini. dan juga fungsi kolam air ini adalah untuk
standarisasi sebenarnya dari Balai Karantina dan dari Dinas Peternakan Hewan dan lain sebagainya itu biasanya menyarankan untuk memberikan kolam air di sekitar gedung walet agar apa? Agar untuk kebersihan ya dan hama-hama. Nah, ini bisa dilihat juga sudah saya potong ya bagian dalam, jadi Pak Bos bisa melihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, jadi setiap lantai ya, jadi Pak Bos yang tadi lihat di awal ada 2 lantai, di dalamnya ternyata ada 4 lantai. Jadi dak semen ini sebenarnya diberikan jarak 4 meter. Jadi lantai dasar ke dak semen itu 4 meter. Nah, dari dak semen ke lantai paling atas lagi itu 4 meter. Seperti itu. Jadi setiap 4 meter ini dibagi 2. Jadi setiap dak 4 meter ini ada pelantaian lagi, yakni dari papan kayu. Sehingga Pak bisa mengurangi biaya penggunaan semen, dakcor dan lain sebagainya. Dan penggunaan papan sirip ini juga fungsinya agar mengurangi pembiayaan di gedung walet Pak Bos. Dan untuk siripnya ini bisa dilihat. Nah, sirip-siripnya ini ada yang kota, ada yang memanjang. Nah, kalau kota ini nanti Pak Bos bisa gunakan sebagai strategi agar burung walet ini mudah untuk membuat sarang. Burung walet ini paling tidak suka kalau Serius mau budidaya walet? Di aplikasi Markas Walet, kamu bisa belajar langsung dari ahlinya. Mulai dari hanya 35.000 per bulan, kamu sudah bisa akses video premium. Langganan video premium setahun, lebih hemat hanya 25.000 per bulan. Ingin dibimbing langsung? Pilih paket petani binaan harga 2 juta per tahun. Kamu tidak sendirian, belajar bisa langsung didampingi. Dari edukasi, pendampingan, sampai bonus langsung ke tanganmu. Belajar budidaya walet jadi mudah mulai dari sini. Download sekarang, sukses budidaya walet mulai hari ini. membuat sarang di area yang datar sebenarnya itu tidak suka. Burung walet itu paling suka membangun sarang di area yang terdapat sudut karena memudahkan burung walet untuk membuat sarang. Seperti itu. Jadi kalau bisa juga sarang ini jangan sirip ini ya jangan sampai panjang semua ya. Banyak beberapa petani walet di luar sana itu yang ingin siripnya panjang semua itu. Ada. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang ini kita akan bahas tentang ruang audio. Nah, ruang audio ini Pak Bos ya. Kalau bisa saya sarankan ini dipisah. Jangan sampai masuk di dalam gedung waletnya. Kalau ruang audio ini di dalam gedung waletnya nanti Pak Bos bakal kesulitan. Karena apa? Karena nanti amplinya, area elektroniknya itu akan terkena kotoran dari burung waletnya. Jadi kalau saya sarankan rumah burung walet Pak Bos ini ruang audionya di bagian luar saja, dipisah dari gedung utama seperti itu. Dan fungsinya untuk keamanan juga sebenarnya. Dan kalau saya saran juga di bagian ventilasi ya, bagian ventilasi itu jangan sampai paralon dikasih elbow. Tapi paralon kasih elbow, kasih paralon lagi ke bawah dengan panjang yang minimal 1 meter. Agar apa? Agar cahaya yang dari luar itu tidak masuk sampai ke bagian dalam gedung. Jadi terdistraksi atau dikurangi dari paralon yang menghadap ke arah bawah. Dan kalau saya saran juga, paralonnya ini jangan sampai warnanya cerah atau warna putih. Gunakan paralon yang warnanya gelap. Kalau warna gelap ini bisa menghambat cahaya masuk ke dalam paralonnya, seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya, bisa Bapak sekalian lihat, Pak Bos lihat, gedung walet ukuran 4x8. Kalau ingin melihat konten-konten selanjutnya tentang berbagai gedung walet, berbagai ukuran, Pak Bos bisa follow kami, subscribe, dan komen. Terima kasih.